Halo Bapak Ibu, selamat sore. Kembali lagi dengan Ojek Trade. Di Sabtu sore ini, di weekend ini, kita akan coba melihat perkembangan dari market review yang kita kasih minggu kemarin, yaitu saham-saham murah dan menarik. Mutiara terpendam gitu ya. Dalam mutiara terpendam. Baiklah, jadi kita akan coba kali ini untuk mereview perkembangannya. Mari kita mulai. Oke, sebelumnya kita coba lihat ke videonya dulu itu apa ya saham yang kita lihat sini. Pertama CEM ya, CEM. Oke, CEM. Nah, di sini kita coba review pertama CEM ya, berarti ya. CEM minggu kemarin sempat tiba-tiba di penutupan pasar dibanting tiba-tiba ya, tapi di Jumat atau Kamisnya langsung diangkat gitu ya. Jadi yang tidak sempat cut loss malah untung jika bisa ngambil di bawah. Tuh CEM saya ingat ini. Bisa kita lihat di sini. Wah, sangat menarik. Ternyata dia masih dimasuk di money spot yang kita ya. Masih masuk di money spot. Nah, kalau kita lihat di sini di hari Selasa ya. Selasa dia tiba-tiba di IEP-nya di penutupan pasar dia dibanting. Yang banting adalah AZ. Namun yang nampung juga AZ. Ini bisa dibilang di hari itu adalah cuma perpindahan barang gitu ya. Karena di besok harinya terbukti telah dibanting di besoknya itu dia open gap up gitu, open gap up dan bisa sampai 15%. Kalau yang ngambil di sini di 104 dan 103 itu udah cuan gede ya, 15%-an gitu. Selamat yang berhasil ngambil gitu ya. Kalau saya kemarin itu sempat terkejut melihat IEP-nya dibanting, tapi dibanting di akhir market IEP pasti ada yang sesuatu gitu ya. Jadi besoknya saya ambil lagi di sekitaran 104, 103 saya tidak dapat, ya 106-an. Jadi saya sekarang lagi floating profit untuk jam ini. Nah, oke. Dan kalau untuk perkembangannya gimana? Dia masih ada di money spot kita. Yang masih ada di money spot kita di sekitaran 118 sampai 121 ya. Kemarin dia close di 115 ya. Ini di money spot kita berapa tadi? 112 ternyata. 113 ya, 113 sampai 112 sampai 121. Jadi dia masih ada money spot, silakan dikumpulkan. Ini masih bagus. Seperti kita bilang ini mirip ACST pengumpulannya ya gitu ya. Dari segi akumulasi stage 1, reakumulasi setelah break of structure stage 2, dan dia kembali lagi ke area ini setelah dibanting Selasa. Jadi sangat bagus gitu. Nah, berikutnya apa ya? Masih on track untuk CEM-nya. Berikutnya selain CEM kita NCKL sudah sering kita bahas ya. Karena itu. Oh, udah itu cuma CAKK. Nah, CAKK, seingat saya CAKK. CAKK. Oke, CAKK si on track juga. Dia belum breakout structure. Kalau breakout structure di sini kita bisa pertimbangkan untuk buang. Kalau breakout structure di sini bisa dipertimbangkan untuk buang kalau breakout ya. Tapi kalau untuk masuk bisa kita pertimbangkan sekarang untuk masuk. Kemarin kan masih watch list ya. Kalau ini kita bisa buat setupnya. Nah, di sini 181 jika di bawah 174 dia 173 cut saja. Targetnya bisa jauh ini. Karena ini saham-saham mutiara. Kita bisa sampai ke terdekat itu di 234 ya. Nah, risk rewardnya sangat menarik untuk ini. Secara weekly dia kembali ke area sideways-nya. Jadi masih menarik untuk ini. Berikutnya itu saya ingat saya selain CAKK ada juga OMED. Nah, kita lihat. Oh, pasti OMED ya. OMED. OMED ini katalisnya sudah mulai ada. Secara aktual kita lihat kualitas udara sudah mulai makin memburuk ya di Indonesia ya, apalagi Jakarta ya. Dan di Palangkaraya juga. Jadi
Sekarang kita bisa pertimbangkan kembali di 204 ini, seperti setup kita bisa seperti ternyata kita sudah punya setupnya juga di dia belum close di 186, jadi masih on track ya. Itu ini ya. Masih bagus untuk Omet, apalagi katalisnya masih menarik. Dan kalau kita lihat juga dari trennya dia masih uptrend, dia belum close ya. Nah, dia belum patah ya. Jadi dia buat kotak ya. Dia bakal tembak lagi ke atas untuk itu. Oke. Itu untuk Omet. Dan berikutnya adalah DKFT. DKFT. Oh, DKFT ini masih sideways ya, masih sideways. Masih sangat bagus seperti kita coret-coretan kita ini. Di sini ada volume. Ini pasti paling nampak. Kita bilang ada volume bayarnya muncul, volumenya ada, bayar muncul, volume ada, bayar muncul, ya juga volume ada, bayar muncul. Ini sangat menarik ya. Coba kita hapus dulu semua penjelasan kita yang tahun sebelumnya karena DKFT ini polanya sangat menarik. Dia buat kotak-kotak breakdown, kotak-kotak inside bar gitu ya. Inside bar breakout, inside bar breakout secara teknikalnya. Dan kalau secara fundamentologi juga ini sedang dikumpulin. Bisa perhatikan XA di sini di DKFT. Ngumpulin pelan-pelan. Jadi kalau ngumpulinnya lama berarti setelah breakout yaitu akan sangat kencang. RI yang dulu kita bahas di video mingguan ya. Kemarin dia arah ya. Teman bisa lihat di sini. Dia buat kotak breakout. Buat lagi di sini breakout lagi, breakout. Dia buat lagi yang baru di sini. Lagi. Sekarang dia lagi buat. Nah, jadi ini sangat enak mengikutinya. Teknikalnya dia sangat nurut sama teknikal. Jadi kita bisa masuk di antara seperti kemarin itu 108 sampai 119. Dia breakout lagi, target pertama kita bisa sampai di 138, 24%-an gitu ya. Bahkan bisa jauh lagi nih. Kalau kita lihat zoom out dari setupnya ini, kita sudah buat di sini, dia sideways di sini ya. Bisa sampai 187 target. Dia break dari 138, potensinya bisa sampai di situ. Oke, itu untuk DKFT. Berikutnya itu ada Silo. Seingat saya di Silo nggak di video berikutnya. Kedua, di sini. Ya, di part 2-nya itu ada Silo. Ada Silo kan? Ada Silo. Silo ini yang sudah jalan. Kencang ya Silo ya. Kemarin kencang Silo, 10%-an lebih. Seperti yang kita bilang, ada buyer. Tembak dia. Tembak ke atas. Oke. Ini volume buyer. Tembak. Dan dia di sini reakumulasi di kotak ini, kotak-kotak juga inside bar. Setelah reakumulasi dia nembak ke atas. Jadi silo ini masih on track dan sangat valid ya. Kalau kita lihat di sini kita sudah floating profit. Kalau masuk di Senin kemarin sudah floating profit 13%-an lebih ya. Nah, 13%-an lah. Dan kalau udah mengambil banyak itu kita sudah sampai di 15%-an. Dan ini masih lanjut seperti tadi kita bisa di 3.160. Dekat di kotak ini sih, di sekitaran 2.600 kan. Jadi silo ini masih bagus, apalagi sentimennya bakal bagus setelah ada IKN dengan benar, kemungkinan silo juga di IKN. Jadi sebelum beritanya muncul, kan sekarang beritanya masih hill atau medika apa istilah nama apanya ya, hill itu hill. Kalau kita lihat beritanya masih hill yang pasti di sana, medika loka hermina, tapi silo ini bakal ikut rumornya. Jadi kita bisa spekulasi by on rumor dan bisa dikonfirm juga dari ini. Pasti ada sesuatu di sini, akumulasi di sini dan dia breakout. Breakoutnya pun volumenya sangat menjanjikan, sangat pede gitu ya. Breakoutnya sangat pede di sini. Untuk silo berikutnya itu adalah NFCX ya. NFCX. NFCX juga kita sudah floating profit ya. Ambil kemarin ya. Jadi ini juga
petanya masih sesuai on track, dia bisa sampai ke 66% atau 11.225 gitu. Untuk CNFCX masih uptrend dan uptrendnya itu 45 derajat juga, jadi bagus. Jadi akan bawa saham gorengan ya. Nah, berikutnya itu saja mungkin seingat saya kemarin kita mempertimbangkan sebagai moderator terpendam ya. FCX, Silo kemarin masih di sini. Kita sudah profit besar di Silo. Nah, oke. Mungkin saham tambahannya ya. Saham tambahan yang kemungkinan bagus itu adalah saya suka yang namanya Kajen. Di video sebelumnya juga kita sudah bahas mengenai Kajen, mengenai review the screening saham sektor transportasi. Yang paling menggiurkan saya lihat di situ adalah ada Kajen. Nah, ini bisa beggar nih, potensi beggar di sini. Potensi beggar di 218 kalau dia naik. Kenapa? Seperti kita lihat di video sebelumnya yang kita buat screening, setiap dia di bawah ada volume, ada buyer yang muncul gitu ya, buyer yang besar muncul dan dia sampai ke atas kotak sideways, tetap sideways, dan ini juga ada buyer yang muncul volume dan tembak juga. Sekarang juga udah mulai ada volume juga. Nah, target terdekat bahkan belum sampai ke 316 seperti sebelumnya, di setengah jalannya aja sudah beggar. Jadi ini sangat menarik untuk kita mengenai kajian ini, tapi harus sabar gitu ya. Nah, dikumpulkan pelan-pelan untuk kajian. Jadi saham-saham mutiara ini adalah saham-saham yang jadi bilang sabar ininya, sabar untuk mengumpulinya pelan-pelan karena bid overnya itu bisa dibilang masih belum ramai. Tapi nanti setelah barang sudah sampai, sudah dikumpulkan oleh market maker semua, nah, liquidity provider akan datang. Liquidity provider akan datang, harga akan dikerek naik gitu ya. Itu untuk kajian dan saham-saham sebelumnya. Itu pandangan kita mengenai saham-saham mutiara terpendam ini. Oke, itu untuk update-update saham mutiara terpendam. Kita kawal terus. Kalau cut loss nanti kita cut loss, tapi saya lebih pede akan sampai ke target kita gitu ya. Tiap minggu kita akan lihat nanti. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Kemudian besok ya, saham-saham menarik yang mingguan. Besok kita akan rilis. Oke, terima kasih. Ingat, ini semua hanya informasi saja. Tidak ada paksaan untuk jual beli. Ya, keputusan semua dari Bapak Ibu. Terima kasih. Salam sehat. Happy cuan. Sampai jumpa di video berikutnya.